Halo, saya Elsa dari Cirebon. Saya tinggal di sebuah rumah di desa kecil di daerah Cirebon. Ini pengalaman orang tua saya ketika membeli rumah yang sekarang jadi tempat tinggal saya dan orang tua saya. Ini sekitaran tahun 1997. Jadi dulunya rumah ini adalah rumah yang tidak berpenghuni. Ya pokoknya rumah kosong lah. Rumah yang sudah rusak, yang kumuh, yang hingga yang sampai rumput-rumput liar pun udah pada tumbuh di dalam rumah ini. Rumah ini milik Pak Demo, namanya rumah Pak Demo. Rumah Pak Demo ini letaknya di dekat jalan yang cukup besar ya. Jalan yang bisa dilewati mobil lah, karena di desa kan jalannya emang kecil ya. Lumayan strategis rumahnya. Pak Demo ini udah lama pengen ngejual rumah ini. Udah lama, tapi nggak laku-laku karena banyak yang tahu kalau rumah ini tuh horor. Ya entah horornya kenapa, cuman orang-orang emang takut. Sampai-sampai gak ada yang berani lewat ke depan rumahnya Pak Demo, ke jalan yang tadi saya bilang cukup besar itu. Gak ada yang berani, karena mereka tiap lewat rumahnya Pak Demo itu, entah itu siang atau malam atau sore atau pagi, itu pasti diganggu. Gangguannya ya macam-macam. Mereka juga sering cerita ke warga yang lain kalau ada yang diganggu dengan ditampakin, maksudnya melihat penampakan lah. Ada yang diganggu suara-suara aneh gitu, suara-suara yang nggak tahu dari mana gitu. Ada yang tiba-tiba lempar batu atau apalah, pokoknya banyak lah gangguannya. Jadi mereka emang benar-benar nggak berani gitu. Sampai-sampai warga sekitar jadi bikin jalan setapak gitu untuk sebagai jalan perantara supaya warga sekitar tidak lewat ke rumahnya Pak Demo gitu. Mereka bikinlah jalan setapak gitu di kebun. Mungkin ya Pak Demo pada saat itu ya gimana lagi gitu kan, ini nggak bakal bisa kejual kalau misalnya terus-terusan begini. Akhirnya Pak Demo kasih harga murah semurah mungkin dan ditawarin lah ke orang tua saya. Kebetulan pada waktu itu orang tua saya ya berminat untuk beli, karena yang pertama harganya murah, lalu halamannya juga luas sekali, dan di belakang rumah Pak Demo itu ada kayak kolam ikan ya, kalau kata orang Sunda itu balong. Ada balong itu, ada kolam ikan besar, lumayan besar ya pokoknya. Dan rumahnya juga strategis ya, pinggir jalan yang cukup besar juga. Oke lah, dibeli oleh orang tua saya pada saat itu. Dan setelah dibeli ya mereka udah siap-siap mau ninggalin rumah, maksudnya mau jadiin tempat tinggal mereka kan. Jadi dibener-benerin yang rusak rumah Pak Demo tersebut tuh, dibener-benerin, dibersihin, direnov lah sedikit, tapi tidak dirombak, kayak tidak bener-bener dibongkar rumahnya, enggak. Jadi cuman ya dibenerin aja yang rusak. Pada malam pertama orang tua saya nginep di rumahnya Pak Demo ini, orang tua saya bener-bener gak bisa tidur sampai pagi, karena orang tua saya diganggu. Jadi kayak ada suara-suara apa aja gitu. Jadi semalaman suntuk sampai pagi tuh ada suara orang nangis lah, nggak tahu dari mana asalnya. Ada suara orang ketawa, ada yang banting barang, jadi kayak ketomprang gitu ya.
tapi nggak ada yang banting gitu sebenarnya, cuma suara-suaranya aja sampai pagi. Itu pada malam pertama. Ya orang tua saya masih oke lah gitu lah, maksudnya cuman gangguan suara yang nggak ngaruh gitu lah. Terus besok malamnya, pokoknya besoknya gitu, orang tua saya pada malam itu kayak sekitaran jam 3 pagi gitu ya, jam 3 pagi ibu saya bangun mau siap-siap untuk sholat subuh gitu. Kalau zaman dulu itu kan kamar mandi ya, untuk di daerah saya ya, mungkin kalau di desa-desa emang begini kebanyakan, di kamar mandi itu adanya di luar rumah, ya di belakang rumah tapi ada di luar, bukan di dalam rumah. Jadi kalau kita mau ke kamar mandi itu kita harus ke luar rumah gitu, luar rumah. Ketika ibu saya mau ke kamar mandi kan otomatis buka pintu ke belakang kan, mau ke kamar mandi keluar gitu. Dan si kamar mandi itu letaknya itu di atas kolam yang besar, kolam Pademo yang besar yang saya ceritakan tadi. Pas ibu saya buka pintu belakang, tiba-tiba ada anak laki-laki muncul dari kolam tersebut. Jadi kolam tersebut kan ada jalan pinggir-pinggirnya gitu kan. Anak laki-laki itu jalan ke pinggir-pinggir, pokoknya tiba-tiba jalan aja lah, nggak tahu dari mana munculnya. Ibu saya kaget dong. Nah, anak laki-laki itu ngedeketin ibu saya, gitu. Ibu saya nanya, "Tong, bade ka mana? Beting-beting kieu," gitu. Karena kita orang Sunda ya, kalau bahasa Indonesianya itu, "Mau kemana kamu malam-malam gini?" gitu. Oh ya, spesifikasi si anak laki-laki itu dia pakai baju putih-putih, lalu rambutnya itu pelontos gitu, semi botak gitu. Dia bawa ember hitam itu yang kecil tuh, yang dibawa, yang ditenteng, bawa ember. Terus kata si anak itu bilang, "Saya mau ikut ke WC, Bu." Terus kata ibu saya, "Oh ya udah, boleh, silahkan," gitu. Masuklah ke WC si anak laki-laki itu. Otomatis ibu saya nunggu dia dulu dong, jadi nunggu dia kelar dulu. Ibu saya nggak jadi masuk pertama, nggak jadi masuk duluan gitu. Jadi ibu saya nungguin si anak laki-laki itu masuk duluan gitu. Ibu saya nunggu, udah lama banget dia nggak keluar, jadi kayak udah hampir subuh gitu. Dia nggak keluar, pokoknya nggak keluar di dalam kamar mandi terus. Ibu saya penasaran dong, ini kok anak nggak keluar gitu. Pas dibuka, nggak ada orang sama sekali, dan kamar mandi tuh kering gitu, nggak ada bekas-bekas air abis nyiram atau gimana dong, atau main air, atau biasanya kan kalau kita kan misalnya cuci kaki aja kan pasti lantainya itu basah ya. Enggak, pokoknya kering, kamar mandi itu kering. Kaget dong ibu saya, dan langsung ya masuk lagi ke dalam, minta diantar oleh bapak saya. Itu besok sorenya masih pada hari tersebut, jadi kan si anak laki-laki itu muncul kan pas subuh ya. Besok sorenya kejadian lagi, masih di area kamar mandi itu. Jadi ceritanya bapak saya mau ke kamar mandi, mau jalan gitu ke belakang, tiba-tiba ada yang narik kaki bapak saya. Set, terus bapak saya jatuh dong. Lagi jalan jatuh, kaki bapak saya sampai patah. Padahal itu nggak ada orang, bener-bener nggak ada orang sama sekali. Ya, lagian siapa gitu kan, maksudnya yang masa jahil tiba-tiba narik gitu kan, nggak ada orang. Nah, sampai saat itu gangguannya makin banyak gitu ya, maksudnya ya entah apa, dan sempat ke paman saya juga. Jadi di rumah kita itu ada gudang gitu, ada gudang kecil. Nah, paman saya kebetulan bantu untuk beres-beres gudang. Tiba-tiba dari dalam gudang itu kayak diserang sama api. Tiba-tiba lagi beres-beres gitu, ada api, cus. Bapak saya
bapak saya, maaf, paman saya ya kaget dong. Maksudnya ini api dari mana gitu? Kita nggak lagi main api dan nggak ada yang lagi bakar sampah atau apa, tiba-tiba ada api. Terus kayak nyerang gitu ke muka. Paman saya langsung keluar gudang dan ya baca-bacaan ayat Al-Quran lah gitu. Ternyata kata paman saya itu tuh makhluk halus. Jadi kayak itu namanya, kalau kata paman saya, panas pati. Saya juga nggak tahu ya, kayak paman saya ngomong itu panas pati. Jadi itu kayak semacam makhluk halus pengganggu yang berbentuk api gitu, yang berupa api. Singkat cerita, papa saya bawa ustadz namanya Pak PI. Pak PI ini dari Jakarta. Beliau, Pak PI ini menyuruh pokoknya menganjurkan orang tua saya dan keluarga untuk ngaji. Pas Pak PI ke rumah saya itu kan nginep. Nah itu kebetulan malam Jumat. Keluarga saya ngaji dong habis maghrib di ruang tengah ya. Jadi kayak ada ruang tamu, ruang tengah, dapur gitu. Di ruang tengah itu kita pada ngaji Yasin bareng-bareng. Tiba-tiba hujan besar, angin kenceng banget, kayak terus ada petir, pokoknya kayak badai, bener-bener badai. Dan karena saking kencengnya angin sampai atap-atap rumah itu pada terbang. Jadi kayak atap rumah kan ada sengnya gitu. Kalau jam sekarang mah ya nggak tahu masih ada nggak ya. Cuman dulu kan pakai seng gitu yang kalau kena angin atau kena apa gombrang gitu. Itu sampai terbang, bener-bener pada terbang. Terus saking kencangnya angin. Padahal pada saat itu bukan musim hujan. Jadi tiba-tiba hujan gede banget tuh, tapi bukan musim hujan ya. Bukan musim hujan. Dan keluarga kan dianjurkan oleh Pak PI untuk tidak tidur pada malam itu, dan kita tetap baca ayat-ayat Al-Quran sampai pagi. Pokoknya tidak ada yang boleh tidur gitu kan. Setelah hujan mulai reda, jadi kayak tengah malam gitu, jam 1 malam, dari arah ruang tamu itu ada yang ngebanting penggaris kayu tuh yang panjang, ngebanting kenceng banget. Di rumah tuh kayak ada penggaris kayu yang panjang yang buat ngukur bahan-bahan gitu kan, karena bapak saya tukang jahit gitu. Dibanting lah penggaris kayu itu, kenceng-kencengnya. Kaget dong, kita yang di ruang tengah kaget. Pas kita lihat emang gak ada orang gitu, gak ada orang sama sekali. Dan kalaupun ada, siapa coba? Maksudnya ngapain orang tiba-tiba banting penggaris gitu ya? Faedahnya apa gitu kan? Orang banting penggaris, oke lah, kita tetap baca-bacaan Al-Quran. Walaupun pada saat itu keluarga saya kan masih punya anak kecil, ibu bapak saya masih punya anak kecil ya, pada ngantuk gitu kan. Tapi ya udah dikuat-kuatin. Nggak berselang lama, jadi kayak sekitaran jam 2 gitu. Di luar tiba-tiba tuh ada segerombolan anjing, banyak banget, pokoknya sampai puluhan entah ratusan nih, saya juga nggak tahu, nggak dihitung juga, nggak kehitung saking banyaknya. Si anjing itu lari dari arah timur ke arah barat, banyak banget, kayak orang lagi gembala kambing aja kan. Biasanya kalau itu kambingnya banyak banget, ini pokoknya anjing, tapi nggak ada orangnya, anjing aja banyak banget lari ke arah barat, lumayan kenceng. Kita istighfar aja sekeluarga, kita baca-bacaan Al-Quran terus sampai pagi. Dan alhamdulillah setelah itu sampai sekarang, setelah direnovasi ya nggak ada gangguan lagi di rumah yang saya tinggali sampai saat ini gitu. Itu saya dan keluarga pun tidak tahu, maksudnya penghuni rumah yang dulunya benar-benar mengganggu itu nggak tahu mereka pindah atau mungkin mereka masih ada tapi mereka jadi baik gitu. Kita juga nggak tahu gitu.